Oke, kita akan lanjutkan lagi percobaan kita dengan judul hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini silakan kalian lihat buku ataupun modul praktikumnya di halaman 23. Nah, di sini ada beberapa tujuannya, kalian bisa baca sendiri. Yang mana salah satunya adalah mengetahui cara pemasangan alat ukur ampermeter dan voltmeter. Jadi di sini kita akan bisa bagaimana pola penyambungan ataupun penginstalasian ampermeter dan voltmeter kepada rangkaian percobaannya. Kemudian untuk nomor 2, kita di sini akan mengukur arus dan tegangan pada percobaan hukum Ohm dan hukum dalam hal ini sampai hukum Ohm saja. Nah, untuk yang ketiga, kita akan mengetahui sifat arus dan tegangan pada hukum Ohm. Bagaimana sih sifat arusnya? Baik, langsung saja kita akan lakukan percobaannya, yang mana kita akan mengisi data sesuai dengan halaman 26. Agar kita bisa mengisi data tersebut, kita akan lakukan percobaannya. Perhatikan bagus-bagus. Pertama, kita akan lihat rangkaian pada hukum Ohm, yaitu pada gambar 34. Di sini akan kita rangkai bahwasanya ada PT dan DC. PT DC itu adalah merupakan potensial tegangannya, yaitu DC berarti arus arah. Kemudian ada di sini simbol S. Simbol S itu adalah saklar dari power supply-nya. Kemudian ada simbol V dan A. Kemudian ada R. R di sini adalah merupakan beban ataupun resistansi. Nah, kita sudah mempelajari tentunya yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hubungan antara arus dan tegangan. Hukum Ohm itu berbunyi R sama dengan V per I. R sama dengan V per I. Ya, dimana R itu adalah suatu hambatan listrik, ya, dengan satuan Ohm. Kemudian V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt. Kemudian I itu adalah arus listrik dengan satuan ampere. Oke. Nah, kita akan isi data ini dengan melalui percobaan. Baik, untuk V, volt pertama. Nah, untuk percobaan pertama, berapakah voltasenya jika nilai tahanannya sebesar R sama dengan 32 ohm. Lakukan instalasi. Kita akan ikuti sesuai dengan rangkaian pada modul. Baik, pertama adalah tegangan. Kita akan masukkan tegangan 15 volt. Kita masukkan ke merah dengan merah. Nah, positif. Kemudian negatif dengan negatif. Dan selanjutnya dari power supply-nya kita masukkan ke mari. Dan yang positifnya masuk ke port positifnya. Dan selanjutnya kita akan ukur berapa tegangan nantinya, tegangan rangkaian. Dan kita akan buat 15 volt karena kita akan buat skala yang atas. Tentunya kalian masih ingat pada pertemuan pertama, yaitu pada saat pengarahan praktikum, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membaca alat ukur ini. Dan ini untuk pengukuran arusnya.
Oke, rangkaian kita sudah selesai, maka akan kita lakukan pengujian. Perhatikan, ini adalah skala 15 volt, berarti yang di atas yang kita baca, dan yang ini skala yang kita beri adalah skala 15 volt, berarti yang skala atas, dan ini skala yang 3 ampere. Boleh kita buat skala yang 0,6 supaya lebih sensitif, lebih nampak hasilnya. Berarti kalau kita buat yang 0,6, berarti kita akan baca yang skala bawah khusus untuk ampere meternya. Oke, kita langsung saja coba untuk percobaan pertama agar kita bisa isi di kolom pertama untuk tegangan, arus, dan hambatannya. Nah, tegangan pertama kita akan beri tegangan di sini di pol ini. Di sini artinya kita akan memberi tegangan berapa. Di yang percobaan kedua kita naikkan lagi tegangannya sesuai dengan prosedur eksperimennya. Kita hidupkan power supply-nya. Kemudian kita akan naikkan tegangan. Perhatikan ini akan naik. Ya, ini tegangan pertama. Yang ini adalah untuk mengukur tegangan sumber dari power supply. Ini untuk mengukur tegangan sumber dari power supply. Dan ini tegangan daripada tegangan keseluruhan sistem. Kemudian yang ini adalah arus daripada tahanannya. Dan ini juga bisa juga disebut sebagai pengukuran tegangan dari resistornya. Baik, kita akan coba baca. Tegangan sumber ini terbaca karena kita menggunakan skala yang atas, maka yang 15 ini, maka coba kita hitung. Ini 0, ini berapa bagian ini yang sudah dilewatinya? Berarti ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya akan tunjukkan lebih jelas lagi. Oke, kita perhatikan secara saksama. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 bagi 10, karena ini ada 10 bagian, maka 5 bagi 10 adalah 0,5. Berarti 0,5 dikali dengan 5 bagian, berarti 2,5. Artinya 2,5 volt lah yang diberikan oleh power supply ini tegangan. Dengan kata lain, tegangan yang kita berikan terhadap keseluruhan sistem ini adalah 2,5 volt. Catat 2,5 volt. 2,5 volt. Seperti itu. Nah, kemudian untuk arus, kita perhatikan untuk arus. Untuk arus sendiri, karena kita menggunakan skala bawah, maka hasilnya adalah ini adalah 0,2, berarti setiap bagiannya itu adalah perkalian 0,02. Berarti ini ada 1, 2 bagian. 2 bagian berarti 2 dikali 0,02 berarti 0,04. Itu hasilnya 0,04. 0,04. Ya, ini adalah ampere. Nah, tahanannya berapa? Untuk tahanannya sendiri itulah yang menjadi tugas kalian. Sesuai dengan rumus hukum Ohm, R sama dengan P per I. Langsung saja masukkan hasilnya 2,5 dibagi dengan 0,04. Lalu masukkan di sini. 2,5 dibagi 0,04 karena rumus daripada R itu sama dengan P bagi I. Maka 2,5 bagi 0,04 bisa hasilnya. Begitulah seterusnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk mendapatkan data kedua. Data kedua cukup kita naikkan tegangannya menjadi 5 volt. Oke, ini 5 volt. Kemudian arusnya ternyata arusnya 1, 2, 3, 4, 5 sudah mendekati 5. Berarti 5 dikali 0,02. 5 berarti 0,02, berarti artinya adalah 0,1 ya, berarti hasilnya adalah 0,1 ampere. Ternyata hasilnya 0,1 ampere. Nah, untuk di sini
5 dibagi 0,1 ampere. Oke, 5 dibagi 0,1 ampere untuk mendapatkan di sini. Karena R adalah pi bagi I. Nah, data ketiga, kita naikkan lagi tegangannya menjadi 67, berarti ini adalah 1, 2, 3 bagian. Berarti total ini semua adalah 10, 11, 12, 13. 13 bagian dikali 0,5. Coba berapa? 13 dikali 0,5. Berarti sekitar berapa itu? Coba kita buat sini. 13 dikali 0,5. 15, 6, kemudian 0, 0. 6, 1 berarti 6,5 ya. Berarti catat 6,5. Nah, di sini adalah 6,5 volt. Bagaimana dengan arusnya? Arusnya ternyata 1, 2, 3, 4, 5 ternyata dia sudah sampai di 8,5. 8,5 dikali 0,02. 8 dikali 0,02. Ya, sini. 0,0 sorry, saya lihat lagi. Oh, ternyata dia 9 bagian. Berarti 9 dikali 0,02 berarti dia adalah 0,18. 0,18. Oke. 0,18. Kemudian bagikan lagi. Kemudian data keempat kita naikkan lagi tegangannya menjadi 7,5 volt. 7,5 volt. Maka arusnya pas di 0,2. 0,2. Nah, yang terakhir kita akan naikkan paling tinggi. Coba kita buat 10 volt. Dan arusnya ternyata ini 10, 11, 12, 13. 13 bagian sudah terlewatinya. Artinya 13 dikali 0,2. Berarti 0,26. 0,26. Nah, inilah tugas adik-adik semua untuk mencari berapa nilai resistansi. Kemudian kalian harus mencari yang namanya berapa sih akurasi dan nilai persen kesalahannya. Bagaimana cara mencari nilai persen kesalahan dan akurasinya? Itu nanti bisa kalian chattingan sama Bapak melalui grup WA kita. Dan selanjutnya kalian akan mencari analisa datanya. Analisa data. Begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan berikut ini merupakan data hasil percobaan dari judul hukum Ohm ini yang bisa kalian salin ke buku laporan.